Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Priyatama dengan NIM 2302011106. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu antropologi. Antropologi sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu anthropos yang artinya orang atau manusia, dan logos yang artinya ilmu atau nalar. Menurut kamus, antropologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berusaha mencapai pengertian tentang makhluk manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, kepribadian, masyarakat, dan serta kebudayaannya. Menurut beberapa ahli, antropologi adalah kajian tentang manusia dan mempelajari perilakunya yang diperoleh dari pengertian lengkap tentang keanekaragaman manusia. Adapun ruang lingkup di dalam ilmu antropologi, secara akademik, ilmu ini ingin mencapai pengertian tentang manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaannya. Dan secara praktis ingin mempelajari manusia dalam aneka warna masyarakat, suku bangsa yang bersangkutan guna membangun masyarakat suku bangsa itu sendiri. Ada beberapa fase yang mempengaruhi perkembangan antropologi, yaitu fase yang pertama terjadi ketika orang-orang Eropa Barat mulai menjajah berbagai benua yang menghasilkan kisah-kisah perjalanan, laporan, tulisan para musafir, pendeta yang membuat deskripsi adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, dan ciri-ciri fisik yang beraneka ragam. Fase penemuan dan pencatatan ditemukan sebelum tahun 1800-an dan muncul istilah etnografi atau konsep lukisan subbangsa. Lalu fase yang kedua, fase penyusunan dan analisis bahan etnografi pada pertengahan abad ke-19, yaitu konsep evolusi manusia. Lalu muncul anggapan bangsa Eropa berperadaban tinggi dan bangsa di luar Eropa yang bersifat primitif. Antropologi ini menjadi ilmu yang bersifat akademik dengan tujuan mempelajari manusia dan masyarakat serta kebudayaan yang primitif guna memperoleh konsep tentang tingkatan kuno dulu, sejarah evolusi, dan sejarah penyebaran kebudayaan manusia. Dan yang ketiga, fase kolonialisme dan imperialisme atau eksistensi negara Eropa dan Amerika. Ini bermula pada abad ke-20 yang bertujuan dan bersifat praktis, yaitu untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa guna kepentingan pemerintah kolonial dan untuk mendapatkan suatu pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Dan yang terakhir yaitu fase keempat, fase era pembaharuan dan penemuan ilmu antropologi. Beberapa hal yang menjadi ilmu antropologi berkembang pesat, bertambahnya koleksi bahan pengetahuan, ketajaman metode ilmiah, dan hilangnya bangsa primitif atau bangsa asli dan yang terpencil. Sejak sesudah tahun 1930, ini bertujuan bersifat praktis dan akademikal. Akademikal ini yang dimaksudkan untuk mencari pengertian tentang manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaan yang praktis, dan untuk mempelajari manusia dalam aneka warna suku bangsa guna membangun masyarakat suku bangsa itu sendiri. Selanjutnya, antropologi budaya. Kebudayaan, seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar. Menurut Kuncoro Ningrat pada tahun 2003. Menurut Ebbe Teller pula, pada tahun 1871, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semuanya. Kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak. Kebudayaan juga dapat mempengaruhi berbagai hal seperti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan dan kemampuan lainnya.
Lalu selanjutnya ada wujud kebudayaan. Menurut J.J. Honigman yang dikutip dalam buku Kuncoroningrat tahun 2000, ada 3 gejala kebudayaan, yakni ideas atau gagasan. Ini bersifat abstrak dan tempatnya ada dalam alam pikiran tiap warga pendukung budaya yang bersangkutan, sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Wujud budaya dalam bentuk sistem gagasan ini biasa juga disebut sistem nilai budaya. Lalu yang kedua, activities atau perilaku. Berpola menurut ide gagasan yang ada, wujud perilaku ini bersifat konkret, dapat dilihat dan didokumentasikan di foto atau pun di video. Contoh, misalnya petani sedang bekerja di sawah, orang yang sedang menari dengan lemah gemulai, dan orang yang sedang berbicara. Masing-masing aktivitas tersebut berada dalam satu sistem tindakan dan tingkah laku. Lalu ada juga artefak atau benda hasil budaya. Bersifat konkret, dapat diraba dan difoto. Kebudayaan dalam wujud konkret ini disebut kebudayaan fisik. Contohnya, misal bangunan-bangunan megah seperti piramida, tembok Cina, candi-candi, alat rumah tangga seperti kapak, gerabah, dan lain sebagainya. Kebudayaan juga memiliki unsur-unsur tersendiri. Menurut Clarkson, dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Culture, membagi kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa di dunia dari sistem kebudayaan yang sederhana seperti masyarakat pedesaan hingga sistem kebudayaan yang kompleks seperti masyarakat perkotaan. Clarkson membagi sistem kebudayaan menjadi 7 unsur kebudayaan universal atau disebut dengan kultur universal. Yang diantaranya adalah sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Yang keempat ada peralatan hidup dan teknologi. Lalu yang kelima ekonomi atau mata pencaharian untuk menghidupi hidup mereka. Yang keenam sistem religi atau umat beragama. Dan yang ketujuh adalah kesenian. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang ilmu antropologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.